Udah? Sip. Kita masakan kamu. Oh, ya tadi. Jelas ya. Nah. Ya. Nanti ya. Nanti diajarin. Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Sehat semua ya? Ada orang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 orang ya. Nggak apa-apa, tetap semangat ya semuanya ya. Mantap. Jadi seperti biasa pagi hari kita ngebahas tentang teknikal, ambil peluang di pasar, dan juga kita lihat data apa yang akan dirilis hari ini. Tapi sebelum saya masuk ini, saya mau tanya nih, teman-teman yang baru ini udah punya calon prospekan belum? Nah, coba. Calon prospekan itu udah ada. Ada berapa orang? Baru. Kalau yang memang yang udah benar-benar janjian waktunya baru 1. Oke, yang lain banyak untuk calon-calon nasabah. Banyak ya. Oke, apanya? Baru 1. Oke, cuma 1. Ya. Ini 1 juga. Itu 1 yang memang benar-benar progres ya, yang benar-benar ketemu gitu ya. Ya. Tapi kalau untuk yang sekedar di WA banyak ya. Jadi saya minta teman-teman yang baru ini dan memang punya nasabah yang belum sempat ketemu, nggak apa-apa, share aja peluang atau apa gitu. Dan setiap hari di-share sama mereka. Jadi mereka tahu tentang apa kantor kita atau apa yang akan kita tawarkan sama dia. Nanti suatu saat ketika mereka punya waktu baru aja ketemu, jelasin deh apa yang kita setiap hari share itu ya. Mungkin China pernah ngajarin tentang trading sentral atau yang tiap pagi briefing morning itu ya. Yang ada di grup belum ya? Belum sampai situ. Nah, kalau mau simple sih trading sentral aja yang di screenshot. Contoh kita mau nawarin gold atau produk lain itu tiap hari di share itu aja. Sinyal trading sentral aja. Ke calon nasabah tadi yang mesti aktif ya. Kalau bisa tiap hari itu. Jadi bukan cuma fokus ke 1 orang, tapi yang lain juga tetap di share ya. Oke ya. Lanjut ke fundamental ya. Seperti biasa kita buka investing. Hari ini ada beberapa data yang cukup penting. Setelah semalam ada 2 data yang dirilis ya, IHK dari Amerika Serikat. Dan 3 data tersebut ternyata negatif semua ya. Sempat harga emas turun namun diangkat. Nah, hari ini juga nanti siang jam 13.00 ini ada IHK juga, indeks harga konsumen, tapi dari sterling, dari Inggris, ya, dari GBP. Nih, teman-teman lihat di sini ada per bulan ya. Kalau kita lihat per bulan ini prediksinya sama, jam 1 nanti untuk sterling, indeks harga konsumennya 0,5%. Sebelumnya juga 0,5%, kemungkinan juga data yang akan dirilis tidak akan jauh dari sini. Dan untuk per tahun ini ada peningkatan, indeks harga konsumen per tahun dari Agustus tahun lalu sampai Agustus sekarang itu diprediksi naik dari 2% ke 2,9%, ada 0,9 kenaikan. Itu prediksinya, namun nanti tinggal dilihat seperti apa rilis datanya ya. Sama seperti forecast, sama seperti analisa, atau di bawah, atau lebih tinggi bahkan. Ini akan mempengaruhi sterling. Jadi teman-teman yang trading sterling, mungkin jam 1 nanti bisa dilihat, karena ini termasuk medium ke high impact-nya, atau pengaruhnya nanti ke sterling.
ke GBP ya. Ada yang trading sterling nggak? Masih ada. Jadi kena stop loss kemarin ya? Kena stop loss ya? Karena aduh, kok bisa? 0,1 ya? Lebih. Oh, 1 lot. Kalau 1 lot memang kemarin itu kan iya, iya. Iya. Oke, memang bisa balikin lah ya, bisa balikin. Karena memang kalau saya lihat pergerakan dari sterling kemarin memang naik ke resisten, makanya agak riskan kan kalau untuk di sell. Makanya kita, iya masih kena juga ya. Bahkan resisten bisa breakout kemarin. Namun sekarang udah balik koreksi lagi ke bawah ya. Nanti kita lihat secara teknikal. Yang pasti hari ini jam 1 ini ada data juga yang mempengaruhi sterling. Ya. Jadi yang tadi sterling, tolong diperhatikan data yang akan dirilis nanti. Kemudian nanti malam di sesi Amerika Serikat ya, yang mempengaruhi indeks dolar USD, ada beberapa data jam 19.30 terkait dengan indeks harga impor ya. Ini termasuk medium, prediksinya sama seperti data sebelumnya 0,3% dirilis. Nanti kita lihat seperti apa rilisnya. Kemudian juga ada inventory minyak. Nah ini ada inventory minyak ya, berkurang minus 3,5 juta barrel. Ini prediksinya. Nanti kita lihat. Yang pasti untuk data inventory minyak ini akan mempengaruhi pergerakan harga minyak. Gitu ya. Sorry teman-teman yang baru, ada akun demo nggak? Ada. Aktif nggak? Aktif ya. Artinya di trading tiap hari? Belum. Cuma punya aja. Ada Sekali-sekali. Ya kalau bisa tiap pagi, ya kalau ada review seperti ini, teman-teman masuk ya. Ambil buy atau ambil sell sesuai dengan analisa kita tiap pagi. Ya, jadi teman-teman ngerti juga apa yang saya bahas. Dan juga nanti bisa ngitung tuh, untung ruginya bisa paham. Trading forex, atau trading gold, atau trading oil. Bisa ngelihat tuh berapa besar keuntungan atau kerugian nanti. Kalau sudah sering ya. Trading di akun demo. Oke. Itu dari data ya, jadi ada beberapa tadi yang cukup penting, jam 1 siang nanti dari sterling, kemudian nanti malam jam 19.30 dari USD, dan untuk minyak itu ada di jam 21.30, setengah 10 malam nanti ya. Nah itu terkait dengan fundamental, dan kita lanjut ke teknikal ya. Teknikal seperti biasa kita bahas dulu indeks dolar. Oke. Jadi indeks dolar masih sama seperti kemarin ya. Kalau kita lihat pergerakan kemarin masih di kisaran 92, dan hari ini pun sama. Memang kemarin sempat tertekan akibat dari data IHK yang indeks harga konsumen yang relatif lebih kecil daripada forecast, dan kita bisa lihat di sini ada penurunan dari indeks dolar sampai ke titik support. Kita juga udah bahas bahwa kemarin support yang menjadi tahanan untuk indeks dolar itu ada di 92,3, dan kemarin tertahan di level itu ya. Dan untuk atas ini masih di harga tertinggi, ada 2 gelombang di sini double top ya. Kita bisa lihat di 92,8 ini masih menjadi tahanan dari indeks dolar. Yang artinya range untuk indeks dolar hari ini pun masih akan di kisaran ini ya. Jadi atasnya di 92,8 dan bawahnya masih di level terendah kemarin. Sekaligus juga ini ada support trend line ya, yang menjaga penurunan dari indeks dolar. So untuk hari ini teman-teman nanti bisa lihat, atau pasar mungkin juga menunggu data yang akan dirilis nanti malam, walaupun tidak terlalu signifikan nanti impact-nya atau hasilnya. Yang pasti pergerakan harga hari ini masih dalam range ini ya, masih dalam range ini 92, masih 92,2 untuk bawah dan 92,8 untuk resistennya. Kita lihat nanti area mana yang di breakout untuk menentukan pergerakan selanjutnya. Kita melihat kecenderungan harga sekarang akan menuju ke level atas lagi kalau saya lihat. Ya, jadi range-nya kecil, namun kecenderungannya sampai dengan nanti malam, mungkin sampai sore pergerakannya akan ke atas. Ya. Oke, itu gambaran untuk indeks dolar.
Kemudian untuk forex kita mulai seperti biasa dari euro dulu. Oke, euro juga sama ya. Kemarin kita ada nggak yang trading di demo kemarin ya? Nggak ada ya? Ada. Gimana, profit nggak? Profit. Profit. Tapi hari ini profitnya. Oh gitu. Pas lagi ini ya. Pas lagi turun. Jadi kemarin ngambil sell. Ambil sell. Ambil sell di berapa? Ingat nggak? Yang suka nyata saya lihat itu USD ya, tapi nggak tahu di tradingin nggak ya. Sell sama buy. Sell sama buy artinya ngunci atau gimana? Kalau buy aku tuntut di. Itu buy, oke. Sellnya di 1.18? Nggak mungkin. Take profitnya atau buka sell-nya? Sekarang kan di 1.180 nih. Oh, ada buy sell. Tapi 181 buy. 1181 buy. Oke. Misalnya 8155. Oh, di atas ya. 8155. Oke, sedikit berarti dapatnya ya. Oke, kemarin kita bahas ya. Buy-nya juga dikit. Artinya memang ngambil kecil-kecil ya. Oke. Kemarin pergerakan harga. Ya, yang penting konsisten ya. Dan sekarang kita lihat ya, kemarin sedikit kita review bahwa pergerakan harga masih di kisaran 1.181 ya kemarin. Dan kita prediksi harga akan naik sampai ke level resisten ini 1.184 dan memang sampai kemarin ya. Sampai ke titik ini tanda panahnya masih ada kemarin ya, dihapus. Dan level ini menjadi tahanan. Artinya kemarin juga kita rekomendasikan untuk jual di level resisten. Dan untuk stop loss-nya tentu di atas harga tertinggi, dan memang kita lihat hari ini ada penurunan yang cukup signifikan. Nah, kalau kita melihat dari candlestick ini sellernya udah lumayan signifikan ya masuknya. Artinya kalau saya lihat ini mungkin akan ada penurunan lagi dari harga euro untuk hari ini ya. Kita lihat ada dua candlestick di time frame 4 jam ini cukup signifikan, walaupun sekarang sudah ada candlestick buyer yang masih kecil. Namun dari kecenderungan pergerakan harga, saya lihat ini akan coba lagi untuk ke bawah ya. So artinya hari ini teman-teman bisa ambil peluang sell untuk euro ya. Sempat naik di dekat-dekat resisten atau di kisaran 1.1830 ini udah jadi area penjualan sekarang. Untuk targetnya kita ambil di sini di support ini 1.17820. Area jualnya di 1.1830 bisa dicoba ya. Untuk stop loss tentu di atas. Ya, coba ya. Itu berarti pasang sell limit. Ya, sell limit. Nah, jadi kalau mau ambil sell sekarang juga nggak apa-apa, karena target juga kita lihat ada beberapa pip lagi, ada sekitar 20 pip lagi dari harga sekarang. Ya, jadi sell targetnya di 1.1780. Yang ideal memang kita ambil di atas ya, 1.1830. Namun kalau tidak mau ketinggalan harga, takutnya harga langsung turun, ya ambil aja di level ini. Stop loss tentu di atas harga tertinggi kemarin. 1.1860 itu sudah maksimal untuk stop loss posisi sell. Sebenarnya untuk take profit ini bisa dihilangkan ya kalau kita mau ambil sell. Memang target kita di sini. Untuk yang jelasnya di 1.1780. Namun kalau saya lihat di sini udah pernah di break. Artinya kemungkinan besar akan ada penurunan lagi dari support ini ya. Kalau sekali lagi dicoba, kemungkinan besar ini support tidak kuat lagi menahannya, atau tidak ada permintaan lagi di level ini. Kemungkinan besar ya. Nanti kita lihat. Tapi kalau kita mau take profit yang pasti, ya bisa juga di sini dulu. 1.1780 itu udah minimal take profit. Kalau buy, saran saya sih, mending tunggu di bawah ya. Jangan di sini dulu, karena di sini udah di break. So, kalau untuk posisi buy, mungkin di level ini, ya di level 1.1740, ini udah bisa dicoba nanti buy. Karena di sini juga ada area support. Ya, jadi saran saya nanti buy-nya di sini, untuk sekarang idealnya sell. Ya. Karena kalau kita lihat candlestick, satu harinya, daily-nya seperti ini udah nih. Udah pin bar kayak gini.
Jadi udah sumbu ke atasnya tinggi dan tutupnya biris dan full ke bawah hampir. So hari ini kemungkinan besar masih akan ada tekanan untuk euro ya. Begitu ya rekomendasinya sell. Cukup jelas? Jelas ya? Oke, selanjutnya kita ke sterling. Sama juga kemarin, ini analisa kita ya di harga ini kemarin. Dan target kita di level resisten, saya juga sempat sampaikan bahwa resisten ini saya agak ragu bisa menahan pergerakan harga karena sudah 5 kali dicoba. Ya, ini 1, 2, 3, 4, 5. Dan ini di breakout. Di breakout ya kemarin, karena kita memang sudah rekomendasikan untuk buy ya kemarin ya. Ini ya, stop loss-nya garis putus-putus ini. Dan sudah capai target sebenarnya. So, ini kita hapus. Yang kemarin kita hapus. Panahnya. Dan kalau kita melihat reaksi dari candlestick, ini kurang lebih sama seperti euro tadi ya. Ini sellernya cukup dominan. Teman-teman bisa lihat, sellernya cukup dominan. Ini dua candlestick sebelumnya ini, di candlestick 4 jam, ini cukup signifikan penurunannya. Artinya, kalau kita lihat untuk ke depan, ini kemungkinan besar pergerakan harga akan coba lagi ke support. Ini kan ada support terdekat ya, ini support trend line yang menjadi tahanan. Teman-teman bisa lihat ini ada 2 gelombang. Gelombang pertama di sini, gelombang kedua di sini. Oke, saya perjelas dulu ini. Untuk support trend line ini. Artinya, kemungkinan besar penurunan akan sampai ke level support trend line ini. Yang nggak jauh lagi artinya ya. Nah, kalau yang seperti ini, saya belum merekomendasikan untuk ambil posisi sell. Walaupun kita lihat signifikan. Candlestick-nya, tapi kan di sini ada support trend line, artinya agak riskan kalau udah dekat sini kita sell. Jadi baiknya nanti sempat harga naik dulu, ya kita ambil posisi sell. Kalau harga naik dulu, oke. Tapi kalau harga sudah menyentuh level ini, dia nggak sempat naik, ya jangan sell, ya jangan sell dulu. Kita lihat nanti di breakout nggak ini. Kalau kita udah belajar berapa kali teori breakout kan, artinya kalau resisten ini, support trend line ini di breakout, maka gelombang terdekat yang menjadi target penurunan. Ya, makanya kalau sudah di area ini, kita nggak rekomendasi sell sampai nanti muncul konfirmasi breakout dari trend line ini. Kalau belum ada breakout, bahkan di level ini ada pembalikan arah, candlestick hijau yang cukup signifikan, teman-teman bisa buy nanti di trend line ini. Ya. Artinya sekarang ini masih posisinya uptrend. Untuk secondary trend-nya, ini trend kecil ya. Ya, masih uptrend. Kalau kita lihat dari sini kan udah di break ya. Harusnya sih next bisa naik lagi sampai sini. Harusnya. Makanya ini masih tergolong koreksi. Ya. Jadi ada 2 skenario-nya. Kalau harga naik dulu bisa di sell. Kalau naik dulu. Tapi kalau dia sempat turun ke support dulu, ini jangan di sell lagi. Dan kalau ada muncul konfirmasi candlestick buyer, warna hijau cukup signifikan bisa di buy. Ya, seperti itu ya. Untuk rekomendasi dari sterling ya. Ini kita lihat juga dari candlestick-nya udah mulai mengecil, walaupun di daily-nya ini sama hampir seperti euro tadi ya. Walaupun dia di dekat dengan support, tapi ini ada pin bar, candlestick bearish yang punya sumbu yang panjang. Ini tekanan sellernya cukup besar artinya di sini. Artinya penentunya juga mungkin data nanti siang ya, jam 1. Itu penentu pergerakan selanjutnya. Kalau datanya bagus, ada kenaikan lagi. Namun kalau datanya jelek, kemungkinan ini akan breakout dari support trend line. Gitu ya. Cukup jelas ya. Ada ya? Oke ya. Forex ada request atau langsung kita ke oil? Forex ada request nggak? Nggak ada? Belum ya? Oke, kita lanjut ke oil. Oil dulu deh. Ya. Ada yang ambil peluang oil nggak? Belum ada yang berani. Padahal jelas pergerakannya ya. Jadi kemarin saya rekomendasikan untuk ambil buy. Jadi dekat-dekat support ini yang dulunya sebelumnya menjadi trend line, jadi resisten ya. Sekarang udah jadi support harga. Dan kalau kita lihat sekarang memang area ini udah di breakout dan kondisi pergerakan harga akan menuju ke
gelombang terdekat ini ya, 71,9 ini. So, untuk oil sebenarnya teman-teman yang di demo ya, yang di demo silakan aja ambil posisi buy. Nggak apa-apa, coba di tradingkan akun demonya, ambil peluang di oil posisi buy. Kenapa? Boleh di level sekarang boleh, di harga sekarang boleh buy. Karena ini udah pernah koreksi kemarin ke 70,1 ya, dan naik lagi, artinya ini mungkin akan langsung menuju ke sini. Kalau saya lihat dari kecenderungan pergerakan harga, ditambah nanti malam ada inventory minyak. Nah, jadi mungkin pergerakan harga hari ini akan cukup besar range-nya. Nanti malam terutama, karena ada inventory-nya. Begitu ya, untuk minyak ya. Oke, selanjutnya kita ke Nasdaq. Masih tahan ya, saya? Lebih baik ya. Lebih baik ya masih posisinya. Oke, ini grafik satu hari aja saya buka. Kita lihat udah beberapa hari memang turun ya. Dan kemarin juga kita udah analisa antara level ini, doji ya. Doji ini menjadi kunci pergerakan selanjutnya kalau saya lihat. Dan kemarin pergerakan harga masih di antara level tersebut ya. Jadi ini ada doji. Kemarin pergerakan masih di dalam level doji ini ya. Atasnya kan 15.000 berapa nih? 600-an. Level doji. Bawahnya 15.300-an. Ya. Dan kemarin pergerakan harga masih di dalam range tersebut. Belum keluar antara atas dan bawah. Artinya ya pergerakan masih akan sideways di level itu. Tinggal nanti hari ini akan menjadi penentu juga karena cuma 200 poin itu terlalu kecil untuk pergerakan Nasdaq. Artinya ini bisa break support atau break resisten. Artinya kita nanti perhatikan aja level tersebut untuk melihat kecenderungan pergerakan harga selanjutnya. Namun kalau kita lihat di sini ya sellernya masih cukup dominan walaupun volumenya kecil-kecil. Itu ya yang perlu diperhatikan. Karena memang di level sini teman-teman lihat di sebelah kiri ini ada flag atau tahanan. Artinya kalaupun nanti support yang di break, maka potensi penurunan akan ke level ini 15.280-an. Ini support kuatnya di sini. Sebelum nanti kalau memang support ini di break 15.000 tuh ada kemungkinan besar pergerakannya ke situ. Ya, jadi ada beberapa tahanan lagi yang jadi kunci itu di 15.280 itu kuncinya. 600. Iya, 15.600. Artinya kalau mungkin lewat 15.600 dia balik ke tren besarnya lagi. Ya. Kalau sekarang kan masih main bawah ya di 15.400-an kan. Mudah-mudahan karena dikit lagi udah sampai support. Oke ya. Nasdaq jelas ya. Kita ke gold yang terakhir. Gold, ya. Ada yang trading nggak kemarin? Ada? Nggak ada di demo. Oh, nggak ada trading di oil ya? Kalau sebelumnya sudah saya bahas untuk oil, untuk oil. Untuk emas, ya, ini bermain di level ini ya. Jadi kemarin kita udah buat antara area demand dan area supply-nya. Di sini ya, area demand itu atau support-nya itu ada di level 17.80-an. 81, 82 itu jadi area permintaan atau area demand. Karena kita lihat di sini ada beberapa kali ya sumbu-sumbu yang artinya ini historical harga dan harga terjadi rejection di sini. Tempat ke level ini 17.82 naik, 17.81 naik, 17 ini 84 naik. Di sini juga 17.83 naik. 17.85 naik, 17.84 naik. Jadi artinya area ini adalah area demand dan kemarin harga sempat balik lagi ke level demand 18.81. Saya udah kasih arahan kemarin ya, kasih gambaran bahwa ketika harga bergerak di level demand ini silakan teman-teman cari posisi buy. Ya, kemarin sudah saya sampaikan. Dan setelah memang turun, kita lihat pergerakan harga masuk ke area supply.
resisten. Kalau kita lihat kan memang harga tertinggi sebelumnya itu di 18.03 ya. Tapi kemarin itu bisa di break. Bisa di break, belum breakout. 18.08 ya, tertinggi semalam ya kalau saya nggak salah 18.08. Dan udah saya sempat sampaikan juga kemarin bahwa resisten selanjutnya dari 18.03 itu 18.08 dan masih menahan pergerakan harga saat ini. Nah, kalau kita lihat untuk reaksi harga hari ini ya, ini kan kita lihat dominan sekali ya bayarnya. Di sini dominan sekali bayarnya. Yang pertama, yang kedua juga lumayan dominan, dan di sini tertahan karena memang di sini masuk ke area supply. Artinya pergerakan harga ini masih akan terkonsolidasi di level ini kalau saya lihat untuk menentukan pergerakan selanjutnya. Ya, ini bisa koreksi dulu baru naik ya. Jadi koreksinya mungkin bisa ke 1794 ya. Kalau kita ngelihat kalau memang ada koreksi bisa ke 1794 atau ke level ini ya 1797 baru kemudian naik, atau bahkan ini langsung naik. Bisa. Ya, syaratnya kalau memang harga bisa menembus 1808, maka target selanjutnya ke 1814. Itu untuk pergerakan selanjutnya jika harga tertinggi kemarin di break. Karena kalau kita melihat dari area supply ini udah di break. Artinya supply ini sebenarnya udah tipis. Padahal ada break dari area supply ini, nggak ada tekanan lagi, level ini nggak ada lagi. Artinya selanjutnya akan ke 1814. Dari mana 1814? Dari time frame 1 jam. Di situ ada flag. Nih, kita lihat ya, ini saya buka time frame 1 jam. Nih, 1 jam ini area supply ya, historical harga. Dan sekarang harga masih bermain di area supply. Ini ya, 14 itu yang ini. Oke, nah level ini ya. Jadi harga turun, ada support di breakout, di retest lagi. Artinya area ini jadi tahanan atas selanjutnya untuk harga emas. Ya. So, untuk skenario ya, teman-teman ya, untuk skenario emas ini bisa teman-teman tunggu harga koreksi sampai ke level flag ini. Ini pembelian terbaik sebenarnya di sini, di level ini ya, 1795 atau 1794 sampai 1797. Area flag ini, area noda ini menjadi area pembelian terbaik. Ya, namun kalau memang takut ketinggalan harga, karena di level ini juga harga sudah konsolidasi ya, konsolidasi di atas, ya bisa juga buy. Tapi stop loss-nya bisa diatur di 1790, agak jauh. Ya, kita ambil di bawah dari flag ini, 1790. Artinya kalau teman-teman nggak mau ke Jawa, stop loss-nya bisa tunggu harga koreksi dulu, baru ambil buy. Ya, kalau harga koreksi samping sini, targetnya 08. Ya, jadi kalau koreksi ke 1795 atau 97, teman-teman bisa buy. Ya, stop loss-nya di 90, tetap take profit-nya di 08, 1808. Kalau teman-teman ngambil buy sekarang, targetnya itu bukan di 8 lagi, tapi di 14. Tapi stop loss-nya agak jauh. 1790. Jadi acuan kita top flag ini. Nanti kita lihat seperti apa. Dia sempat retest dulu, baru naik, atau langsung naik. Karena ini juga termasuk udah ranging, udah konsolidasi harga. Penentuan, dia koreksi turun atau naik lagi. Begitu ya, untuk emas ya. Jadi secara garis besar sih kalau saya lihat, dari candlestick 1 hari ini dominannya masih dibayar ya. Masih dibayar. Ngerti ya, resisten pertama 1808, resisten kedua di 1814. Oke. Ada pertanyaan untuk gold, teman-teman? Mas Yuli, ada trading? Ada trading di gold? Ada posisi? Banyak. Masih kunci? Atau ada yang terbuka? Open buy. Di bawah? Masih di tinggi? Oke, di harga sekarang berarti. Oke.
Ya nggak apa-apa, karena memang mudah-mudahan harga langsung naik ya. Karena memang kalau kita lihat kecenderungan pergerakan harga masih akan up. Jadi di hold aja dulu. Oke, untuk jangka panjang masih dalam range kemarin. Jangka panjangnya 1770 kuncinya, atasnya 1833. Itu key levelnya, artinya area mana yang di break akan menentukan pergerakan selanjutnya. Gitu ya. Sekarang ring kecil yang kemarin udah di break, artinya kita punya ring baru lagi untuk hari ini. Bawahnya 1790, atasnya di 1814. Itu ya, jelas ya? Ada pertanyaan teman-teman? Cukup? Cukup jelas ya? Baik. Kalau cukup jelas untuk review hari ini saya akhiri teman-teman ya. Jadi silakan di-share untuk review pagi ini dan semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Oke ya, selamat beraktivitas dan selamat pagi. Terima kasih.